Kalau di Maledes itu keroncong itu seperti apa sih? Yang keroncong didefinisikan sebagai irama atau irama lagu Melayu itu kayak apa sih di Maledes? Aku pengen tahu deh irama Melayu. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum saya berbicara tentang beberapa kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar baik dari warganet Indonesia maupun dari warganet Maledes. Komentar dari Mas Ridwan Tulen. Mohon penjelasannya tentang kalimat tanah tumpahnya darah pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Malaysia. Padahal mereka tidak punya sejarah mengusir penjajah. Kemerdekaan hanya pemberian Inggris. Kalau teman-teman ingat, lirik lagu kebangsaan negara Maledes itu ditulis oleh siapa? Oleh Saiful Bahri. Saiful Bahri ini mempunyai tanah kelahiran di Indonesia. Dan Saiful Bahri inilah yang menuliskan lirik lagu kebangsaan negara Maledes. Kalau saya ditanya, mengapa mereka ada tanah tumpahnya darahku? Ya, kita harus ingat kembali bahwa itu bukan berarti apa yang mereka alami. Itu adalah apa yang dialami oleh si penulis lagu kebangsaan Maledes, yaitu Saiful Bahri. Beliau bisa merasakan perjuangan bangsa Indonesia yang harus menumpahkan darah untuk merebut kemerdekaan. Jadi, kalau ada kata tanah tumpahnya darahku, itu sebenarnya tidak berlaku untuk Maledes. Itu adalah pengalaman Saiful Bahri sebagai warga Indonesia dan dituliskan dalam bentuk lirik lagu negara Maledes. Komentar kedua, dari Jefizal. Bentar mas, saya tergelitik ketika Maledes menyebut Indonesia sebagai Indodes. Maksudnya mereka apa ya? Padahal kita menyebut mereka Maledes itu ada alasannya, yaitu banyak warga Maledes di sana seperti pengiriman pekerja Bangladesh sebanyak 1.500 pekerja dari Bangladesh. Makanya kita menyebut mereka Maledes karena alasan itu. Lah, terus kenapa Maledes menyebut Indonesia sebagai Indodes? Emang di negara Indonesia banyak warga Bangladesh ya? Gimana ya? Mereka itu kok ajaib banget. Yang jelas mereka tidak mempunyai kreativitas untuk menciptakan. Mereka itu biasanya hanya mengikuti dan menyontek. Ketika kita mengatakan mereka Maledes, mereka menyebut kita Indodes. Padahal kita sedang melakukan koreksi kepada mereka bahwa nama negara mereka yang betul itu adalah Maledes atau Malaya, bukan Malaysia. Mengapa? Karena Malaya itu adalah Malaya, seperti Italia. Nama negara seperti Bangladesh, itu Desh itu adalah tanah. Jadi tanahnya orang Bangla. Wajar kalau disebut Bangladesh. Nah, negara ini itu mengalami dilema. Dia nggak tahu mau menyebut negaranya apa. Malaya, kita sudah memberi namanya Malaya pada saat diberi kemerdekaan pada tahun 1957. Namun setelah itu Sabah, Sarawak, dan Singapura bergabung, kita harus membentuk nama yang baru. Jadi nama yang baru apa? Nggak mungkin Malaya. Ya udah, kita samain aja lah dengan negara tetangga kita yang ada sianya. Jadilah Malaysia. Padahal kalau kita berbicara tentang penamaan negara Indonesia, itu adalah Indonesos. Nesos itu ada kepulauan. Jadi bukan Sia. Nah, pertanyaannya, begitu kamu memberi nama negaramu Malaysia, itu kamu mau menyebutkan apa? Maledes. Atau kalau Anda ingin mau mengikuti penamaan seperti negara yang stan-stan itu ya, Pakistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, ya udah Malaistan. Itu juga bisa kalau mau. Tapi ya udahlah, mereka kan sukanya niru. Jadi Indonesia ada Sia, ya udah Malay ada Sianya, Malaysia gitu ya. Bahkan di kamus saja mereka niru dari kita kan. Sekarang mari kita berbicara tentang kosakata. Keroncong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keroncong itu adalah tiruan bunyi seperti bunyi giring-giring, tiruan bunyi perut yang lapar, kemudian bilik-bilik bagian bubu sebelah dalam, alat musik petik
berupa gitar kecil berdawai 4 atau 5, irama, langgam, musik yang ciri khasnya terletak pada permainan alat musik keroncong, yaitu kendang, selo, dan gitar melodi yang dimainkan secara beruntun. Jenis orkes yang terdiri atas biola, seruling, gitar, ukulele, banjo, selo, dan bass. Dan teman-teman perhatikan, terutama untuk di bagian definisi yang berkaitan dengan musik, definisi keroncong di sana sangat detail, sangat deskriptif. Ada kosakata turunan, keroncongan, tiruan bunyi seperti giring-giring, berbunyi perutnya karena lapar. Ini perut gue keroncongan nih, gitu ya. Apakah ada kosakata keroncong di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Ada dong. Definisi pertama, berbunyi seperti lonceng kecil, giring-giring. Berbunyi dalam perut karena lapar. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, lagu atau irama lagu Melayu rentak lama. Gue mau nanya dong, kalau di Maledes itu keroncong itu seperti apa sih? Yang keroncong didefinisikan sebagai irama atau irama lagu Melayu itu kayak apa sih di Maledes? Aku pengen tahu deh. Irama Melayu. Kemudian berkeroncong, memperdengarkan, menyanyikan lagu keroncong. Sedangkan keroncong sendiri, irama lagu Melayu rentak lama. Yang kayak apa? Ngarang deh lu, irama Melayu, keroncong. Definisi ketiga, gelang kaki yang padanya terlekat giring-giring, lonceng-lonceng kecil. Ini sih perulangan aja dengan apa yang tertulis di definisi pertama tadi kan. Kemudian di kamus edisi pelajar, keroncong itu adalah sejenis lagu Melayu yang populer. Emang populer ya keroncong di Maledes? Gue nanya dong. Emang keroncong itu lagu Melayu? Sekarang, disebabkan kita ingin melihat keroncong tadi, akhirnya mari kita melihat kosakata berikutnya, dagel. Mempunyai kosakata turunan dagelan, mendagel, dan pedagel. Dagelan itu adalah lawakan, pertunjukan jenaka, atau hasil mendagel, atau hasil melawak. Mendagel itu adalah melucu, berjenaka, melawak, dan sebagainya untuk membuat orang tertawa. Pendagel, orang yang mendagel, pelawak. Jadi kalau kita membaca tulisan dari warganet Maledes yang mempunyai kesesatan logika ad hominem, red herring, ya kita menganggap mereka itu semua pendagel aja, pelawak. Apakah ada kosakata dagel di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Jangan kaget, jangan kaget. Ada dong. Tertulis sebagai pungutan bahasa Jawa dan langsung mempunyai kosakata turunan tukang dagel. Tukang dagel itu sama dengan dagelan orang yang berjenaka. Pelakon yang membuat orang ketawa, pelawak. Mendagel yaitu melawak berjenaka untuk membuat orang tertawa. Sama nggak definisinya dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Apakah kosakata dagel itu digunakan di Maledes? Tidak. Lantas untuk apa kosakata dagel tertulis di dalam kamus mereka untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka agar lebih banyak dan agar halamannya lebih tebal. Itu saja. Dan itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kata pengantar kamus mereka edisi pertama tahun 1970. Kosakata berikutnya, angklung. Angklung ini sepertinya juga coba diklaim oleh Maledes sebagai warisan budaya tak benda mereka. Tapi yang lucunya, mereka itu tidak mempunyai keahlian untuk membuat angklung sendiri. Sama seperti gamelan, di mana mereka membeli gamelannya itu di Solo. Tentu pengrajin yang di Solo, orang Jawa, membuat gamelan Jawa. Tetapi begitu sampai di Maledes, diganti nama menjadi gamelan Melayu. Sama halnya dengan angklung, itu kalau teman-teman mungkin punya kesempatan ya, datang ke Kuala Lumpur, itu ada satu tempat namanya Pasar Seni,
di belakang, jadi di pasar seni itu ada dua gedung ya, gedung depan, terus ada gedung belakang. Gedung belakang itu lebih ke arah kayak galeri lukisan begitu. Di antara dua gedung itu sering ditampilkan pagelaran angklung. Nggak percaya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang pernah datang ke Kuala Lumpur, silahkan aja. Biasanya itu salah satu tour yang dibawa oleh si tour guide-nya itu akan membawa ke daerah yang namanya Pasar Seni. Coba aja lihat ke belakang itu. Ada itu, Pak, pagelaran angklung. Dan angklungnya itu bukan dibuat di Maledes. Maledes nggak punya kemampuan untuk membuat angklung. Yang mereka lakukan, mereka beli angklung di Bandung atau di Indonesia, kemudian mereka bawa ke Maledes, kemudian ya udah mereka mainkan tuh angklungnya. Berbicara tentang angklung, saya itu pernah mengikuti yang namanya pagelaran musik angklung. Jadi angklung itu sebagai instrumen musik utama, jadi kita memainkan banyak lagu-lagu yang sulit gitu ya. Saya sebagai salah satu anggota, itu kita pernah mengikuti pagelaran musik angklung, dan lagu yang kita bawakan bersama, salah satunya adalah, teman-teman tahu nggak lagu apa? Bohemian Rhapsody. Yang mengetahui musik pasti mengetahui bahwa Bohemian Rhapsody itu adalah lagu yang di dalam satu lagu itu dia mempunyai 3 nada dasar. Kalau kita mau menyanyikan sebuah lagu kan ada yang namanya C sama dengan Do, G sama dengan Do gitu ya. Nah, di lagu Bohemian Rhapsody bagian pembuka, chorus sama yang terakhir itu kuncinya beda-beda. Jadi ada yang sama, yang di depan itu mungkin C sama dengan Do, yang di tengah itu mungkin F sama dengan Do gitu ya, dan yang terakhir itu mungkin A sama dengan Do. Seperti itulah. Kembali kepada angklung tadi, itu saya salut kepada komposer yang menuliskan nada per nada untuk lagu Bohemian Rhapsody. Dan waktu itu saya latihan itu hampir 3 bulan untuk kita bisa melakukan pagelaran, mempersembahkan sebuah lagu yang artinya itu bukan lagu main-main ya. Lagu-lagu yang pernah kita mainkan bersama itu adalah Bohemian Rhapsody, kemudian Love of My Life. Love of my life, you hurt me. Itu dimainkan dalam angklung. Kemudian lagu apa ya? Lagu kebangsaannya Australia itu, saya lupa namanya apa. Kalau lagu-lagu Indonesia ya dihantam semua. Lagu mulai dari Indonesia Pusaka, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung. Kalau lagu Sundanya kayak lagu Bubui Bulan, Manuk Dadali. Wah, itu semua dimainkan pakai angklung. Asik. Nah, kembali lagi. Definisi angklung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah alat musik tradisional yang dibuat dari tabung bambu. Apakah ada kosakata angklung di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak? Ada dong. Dan di situ dituliskan sebagai natif. Alat bunyi-bunyian yang dibuat daripada buluh. Dan karena kosakata angklung di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Rojak itu adalah natif, maka mereka berani dong klaim bahwa angklung itu adalah budaya mereka. Gitu ya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!